Halo pemirsa, sebelum kita melanjutkan podcast ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang yang terberkati oleh podcast ini. Dan apabila memiliki saran dan kritik ataupun pertanyaan, silakan komen di bawah ini atau menghubungi kami di email yang tertera di deskripsi kami. God bless you. Selamat menonton. Interesting banget sih. Dan juga Bro Oka, setahu saya kan Bro Oka sendiri mengalami sesuatu peristiwa yang Ya. supranatural itu. Jadi tahun kemarin ya, Ah, mungkin saya lebih membahasnya secara rasional. ya. Itu dia. Jadi singkatnya, saya habis pelayanan di satu pulau. Tiba-tiba di situ saya sudah mulai merasakan gejala saraf saya. Kok awalnya nggak langsung ya, nggak langsung ngedrop yang full drop gitu. Jadi, kok tidak nyaman saraf saya ini. Itu dia. Jadi kayak rasa apa ya? Kayak bagaimana menjelaskan ya kalau konsep saraf. Jadi intinya nggak enak di saraf. Di Intinya bagian-bagian kecapean, sarafnya. kecapean kah atau Kalau kecapean ini sih bukan nggak. bicara otot kan saraf berarti ya? Saraf itu dia. Jadi mulai kayak kayak apa ya? Kalau anggap kayak listrik itu kayak listriknya udah mulai koslet gitu. udah mulai koslet. Gitu kayak Voltnya udah mulai turun voltasenya. kayak nggak nyaman, kayak rasa gitu. Sampai jadi saya berbicara secara garis besarnya berangsur-angsur akhirnya mulai menyerang kondisi fisikal saya awalnya. Fisikal. Okay. Jadi sampai buang air besar, buang air kecil, saya mulai tidak bisa merasakan. Sampai sudah tidak merasakan sama sekali. Iya, dan itu kan sebenarnya kebutuhan yang sangat sangat inti. Betul. Itu dia. Sampai aduh, ini kenapa saya seperti ini? Dan lalu mulai diserang karena mungkin ya namanya kan ini masalah ya. Akhirnya sampai terserang ke mental. Mental kena juga. Kena pasti. Akhirnya susah tidur. Sampai sulit tidur, sampai betul-betul mengalami namanya ngedrop ya, tapi itu berangsur-angsur, maksudnya pelan, step by step. Itu sampai akhirnya saya mungkin bercerita. Jadi sempat saya saya coba refleksi deh. Saya coba refleksi. Karena pikirnya pasti cuma capek kali ya, capek otot. Iya, siapa tahu dengan ini peredaran darah lebih lancar. Jadi saya cari yang kuat, yang sampai biru-biru. Itu kenapa ini saya nggak bisa rasa? Hah? Saya pikirnya, jangan-jangan saya dapat ilmu kebal ini dari itu. Sampai biru kan, kalau yang memang kuat itu betul-betul kayak pisau tapi tumpul kan ceritanya, hajar kita punya kulit. Itu dia. Awalnya nggak kepikiran. Tapi lama-lama mulai terserang, mulai tidak mampu. Yang akhirnya karena kakak saya lihat ini kakak saya kebetulan dokter ahli juga. Singkatnya dia lihat saya tambah parah, baik secara fisik, mental, jiwa. Saya diangkut paksa lah dari Makassar ke Malang. Karena pasti lebih bisa terawat lah dibanding saya sendiri. Ditambah lagi saya harus merawat, saya punya orang tua sedangkan saya sedang sakit juga dengan kondisi yang sangat parah. Itu dia. Berapa lama kira-kira sampai ke Malang itu? Kurang lebih April saya kena, sempat saya ke Malang, lalu saya merasa kuat, saya pulang lagi ke Makassar, tambah parah lagi, singkatnya itu. Diangkut paksa sama kakak saya. Saya kalau soal bulannya, ya namanya kita udah sakit nggak ingat. Saya sudah nggak ingat ya? Kakak saya yang lebih ingat sebenarnya. Mungkin 2-3 bulan lah. Iya, intinya yang pasti April. Okay. Itu yang saya ingatnya. Hanya berangsur-angsurnya itu tambah parah. Sampai akhirnya singkatnya ini ya. Jadi karena parahnya, terkadang itu saya sudah nggak bisa saya angkat saya punya tubuh. Jadi kayak ada beban yang sangat berat ya. Mungkin bahasanya agak terlalu majas, hiperbola ya. Kayak ada 1000 kilo gitu. Ada 1000 kilo di kaki? Di badan semua gitu. Di badan Mata semua? saya saja yang gini.
masih kedap-kedip gini mata saya. Ah, berarti nggak bisa gerak sama sekali? Sulit sekali gitu. Kadang kayak ada yang sesuatu yang Ada yang tahan? tindih saya gitu, kayak nggak bisa gitu. Sampai berat badan saya kurang lebih lah, saya juga nggak hitung baik-baik, 70, 75. Ini kan 90 sekarang. Berarti ada turun sekitar 20 kiloan gitu. Kurang lebih itu. Tuh, bentar, berarti dalam vegetable state. Ya, betul-betul sangat parah lah bagi saya. Jadi dihajar fisik, hajar jiwa, roh udah pasti. Roh sudah pasti. Jadi kan variabel manusia itu kan tubuh, jiwa, roh. Iya. Wah kena semua. Kena semua. Jadi pada saat itu bagaimana Bro Oka? Bagaimana ya? Takut nggak sih? Oh, Tidur doang gitu. Berarti kan cuma bisa tidur doang kan? saya yang sudah pelayanan dari kecil sampai besar gini, ketika dihadapkan, makanya saya namakan itu S3 penderitaan. Kan saya lagi kejar ini MTH saya. Jadi saya bilang, oh setelah saya sembuh ini, oh Tuhan udah kasih saya S3, S3 penderitaan, tamat. Nah kembali, jujur, kok ya mungkin seperti Elia juga dia takut ya. Dia akhirnya kan masuk ke dalam, dia mengalami sebuah tantangan dan dia akhirnya mengurung diri dalam gua. Padahal level nabi loh. Apalagi saya yang bukan level nabi. Iya. Menyerah. Sampai akhirnya di situ saya lihat diri saya betul-betul, waduh, tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Baik secara fisik, yang dulu kuat, luar biasa. Dan tuh ya terizinkan, bahasa saya gitu, terizinkan di dalam kondisi yang sangat lemah. Ya oke lah kalau mungkin fisik lemah tapi jiwa masih kuat kan kita bisa fight. Ini juga mental kena. Semua kena. Itu dia. Jadi bisa bayangkan bagaimana saraf kita tidak bisa merasakan ya. Itu sangat enggak. Justru saya sebenarnya nggak bisa bayangkan. Membayangkan kan? Tapi itu yang lalunya gini. Yang paling parahnya adalah ya karena dicoba untuk diobservasi secara medis lewat uji lab, MRI, semuanya nggak kedapatan. Itu tambah stres, bro. Itu tambah stres. Ibaratnya gini lah. Kalau kita ketahuan penyakit kan logikanya kan kita temukan akar masalah. Betul. Ketika akar masalah kita temukan, kita akan lebih tenang menghadapi. Oke lah mau 1 tahun, yang penting tahu kan. Contoh kalau orang kena TBC mungkin walaupun harus minum obat itu 6 bulan. Tapi kan tahu. Akar masalahnya adalah ada bakteri. Bisa dan ada sudah pengobatan. Ini kita sudah sarap nggak kerasa. Di MRI tidak dapat. Itu kayak gimana, bro? Itu kan betul-betul kita jadi ngawang kayak seperti gini. Kita dibawa masuk hutan, tapi kita nggak punya kompas dan kita nggak tahu mau keluar hutan ini gimana. Jadi bingung sendiri. Bingung. Stres. Ditambah lagi kakak dokter ahli, dia psikiater. Ipar dokter ahli dalam, itu kan aduh yang rawat bukan suster bro, udah dokter ahli. Itu kan betul-betul hopeless sampai mereka juga angkat istilahnya ya sudahlah berdoa aja gitu. Tinggal berdoa aja. Tapi, aja. Kan logikanya mau kasih obat apa kalau nggak didapat secara akar masalah? Nggak mungkin kan dikasih obat, malpraktek dong. Nggak bisa. Akhirnya ya sudah dikasih obat yang ya istilahnya ya suplemen. Dan paling ditolong secara mental aja, secara jiwanya aja, karena sudah stres, sudah nggak bisa tidur, ya sudah obat tidur aja. Ditolong di jiwanya dalam? Kakak saya aja terapi secara psikiatrik. Oh, terapi secara psikiatrik ya. Tapi ya segitu-gitu aja yang memang akhirnya, intinya kalau saya mau berani kesimpulkan, saya pribadi kan yang ngalami, intinya medis nggak dapat lah. Udah give up gitu medisnya. Berarti ya untung saya nggak kaya bro. Kalau saya kaya mungkin udah ke Jepang juga, dan kalau Jepang ngomong nggak bisa lebih tambah stres lagi bro. Istilahnya kan gini orang, kalau Indonesia nggak bisa Penang lah. Ya. Kalau Penang nggak bisa Singapura. Kalau sudah Singapura nggak bisa, Jepang nggak bisa. Di situ udah stres itu manusianya. Udah pucat. Di situlah istilahnya saya mengalami titik di mana uang udah nggak bisa membeli sesuatu, udah nggak bisa beli masalah ini selesai. Sisa Tuhan bro. Jadi pada saat itu bagaimana pikirannya bro itu? Jujur, walaupun saya rajin pelayanan, hopeless, menyerah sudah. Di situ kayak iman nggak bisa. Iman aja nggak bisa ya? Butuh orang untuk mendoakan. Butuh orang ya? Jujur, saya dalam itu kecewa. Sebagai manusia biasa, saya kecewa.
Saya kayak berdebat dengan Tuhan gitu. Kayak Ayub dengan di kisah Ayub Iya. itu. Tapi ya itu dia, apa Tuhan saya salah apa gini. Istilahnya kita akhirnya membandingkan itu yang lebih parah. Itu yang bunuh banyak orang, kenapa tidak kayak saya? Kenapa Itu kan saya tetap yang salah ya. menghadapi Hanya gitu? ya namanya sisi manusia Sisi saya, manusia, egonya ya. muncul. Yang akhirnya ya sampailah juga di ya, kita nggak bisa lah apple to apple dengan Tuhan. Iya. Siapa kita ini? Hanya tetap kecewa-kecewa. Itu dia, menyerah-menyerah. Nggak munafik. Yang akhirnya setelah saya sembuh, dipulihkan, saya biasa ngomong sama orang-orang untuk menguatkan. Ya, kau boleh menyerah, tapi Allahmu nggak ikut menyerah. Dan Nah, kalau kau menyerah, Allahmu ikut menyerah, itu yang bahaya. Yang syukurnya adalah ketika kau menyerah, Tuhan Yesus tidak pernah menyerah dengan kau menyerah. Dia nggak ikut-ikutan menyerah. wow. Kita bersyukur kita punya Allah yang hidup, Allah yang setia di saat kita tidak setia, tapi membawa kita kepada kesetiaan. Haleluya. Gitu. Sangat Jadi, menguatkan sekali. tidak ada yang bisa kita banggakan manusia, cuma Yesus. Cuma Yesus saja. Itu harta yang luar biasa. Betul itu, Pak. Nah, saya juga alami, saya tidak menghakimi dalam hal ini. Itu yang saya suka katakan kepada orang, ketika kamu sudah tidak berguna dalam kondisi entah itu sakit ataupun apa, orang-orang akan tinggalkan kau. Itu sudah pasti. Orang luar yang maksudnya ataupun apa. Orang yang sayang kamu juga, kalau ketika mengalami masalah seperti saya, dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Biar itu dokter, biar lagi medis. Yang ketika sudah tidak mentok, memang nggak mampu, medis tidak bisa menjawab masalah ini. Mereka juga ngapain? Uang udah nggak bisa membeli. Itu dia. Sisa siapa? Tuhan Yesus. Balik lagi. Cuma Itu Tuhan doang. pribadi yang 24 jam yang akan peluk kamu. Entah kamu rasa mungkin kau kecewa, dia nggak tinggalkan kamu. Itu yang tolong hidupmu. Itu yang bela hidupmu. Di situ yang saya bisa rasakan. Yang akhirnya saya katakan sekarang kepada orang-orang, harus Yesus jadi dasar cinta kita, bukan manusia. Betul. Entah itu suami istri, bukan suamimu, bukan istrimu. Tuhan Yesus yang kayak kalau bangunan hidup itu harus jadi dasar segala-galanya. Karena yang lainnya akan mengecewakan. Betul. Biar yang takut Tuhan, bukan berarti mereka tidak punya kelemahan. Semua orang punya kelemahan. Semua termasuk saya. Itu dia. Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Sehingga saat ini kalau mungkin para pendengar, penonton, baik dimanapun, saat ini kalau kamu sehat, kejar Yesus segala-galanya. Don't take it for granted. Ya, tidak bisa kita gantikan pelayanan dengan saat teduh kita, intimasi kita, nggak bisa. Kita harus punya hubungan. Toh dia yang mau, terbukti Henok di dalam Alkitab. Itu dia. Nah sekarang lewat jalan Yesus Kristus mati di kayu salib, dia memperdamaikan kita dengan Tuhan. Kenapa kita malah menomorsatukan manusia? Harusnya menomorsatukan Tuhan Yesus. Betul. Dia yang jadi relation. Sehingga ketika kita mengalami kekecewaan, kasih Yesus itu yang menopang. Jadi tidak berlebihan. Akhirnya penyakit mental itu tidak muncul karena ada Yesusnya. Itu dia. Itu yang saya alami setelah saya dipulihkan. Kita balik lagi Oke, silakan. ke ceritanya Bro Oka. Iya. Jadi pada saat itu di state kayak begitu, dan bagaimana Bro Oka tiba-tiba sembuh atau bagaimana itu? Jadi Cerita singkatnya kan, kesembuhannya nih. saya sudah rasa sudah mati nih. Hanya setengah mati dulu. Jadi lebih enak mati sih sebenarnya. Kan mati nggak kerasa. Yang kayak gini nggak enak bro. Kayak gimana ya? Kayak bro dikurung di dalam sebuah lemari, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Bro bisa dengar kan? Bisa. Bisa tapi dengar, bisa melihat, bisa berpikir. nggak bisa berpikir. Pin ATM aja nggak saya hafal. Oh, Sampai berarti bengong koslet. aja. Sampai istilah saya pakai istilahnya sepupu saya, GPS-nya nggak jalan sudah. Berarti lagi error lah begitu. Error Lagi loading. semua. Kalau lambat loading kan masih bagus. Ini nggak bisa mikir. Blank betul. Blank. Apalagi disuruh berdoa, bagaimana caranya mau berdoa? Mau susun kata aja nggak bisa. Wow. Parah bro. Ini kan kuncinya kan ada manusia ini di otak. Makanya kan dibawalah saya ke ahli saraf. Ahli saraf nggak temukan, tambah pusing.
Tapi berarti bro ini nggak bisa berpikir sama sekali, berarti cuma hazy aja. Kadang ada waktu di mana tiba-tiba kayak sadar, tak gitu. Itu kesempatan saya makan, karena saya nggak mau diinfus. Intinya itu, saya paksa saja diri saya makan. Oh ada kadang-kadang. Kadang muncul, hanya nggak mampu mau ngomong, mau berpikir, nggak bisa. Kayak orang kehilangan, jiwanya nggak tahu kemana. Apakah ada pengalaman-pengalaman supernatural pada saat bro tidur? Ada, hanya memang tetap saya, kan basic saya juga psikologi, jadi saya katakan, ya mungkin bisa dibilang terserah lah orang mau bilang itu halusinasi ataupun itu memang pengalaman supranatural. Jadi saya ngelihat gitu, jadi di dalam kondisi saya kan tergelepar gini. Jadi saya ngelihat gitu, kenapa ini almarhum ayah saya muncul, senyum-senyum. Lalu klien saya yang kasusnya bunuh diri muncul juga gitu. Gitu. Aduh, berarti ini saya sudah mau meninggal kan, pasti gitu. Pasti pikirannya gitu. Saya tahu, tetap saya punya pedalaman iman, dasar iman, nggak mungkin. Orang yang sudah mati nggak bisa kembali. Ini iblis ini. Tapi sudah nggak kuat saya, nggak mampu. Jadi itu saya lihat, saya langsung. Ketika ada kekuatan, saya SMS orang-orang dekat saya untuk pamit. Karena saya sudah tahu, aduh, ini cepat atau lambat saya pasti pergi. Karena sudah sampai pemikiran. Logikanya bro, ya. saya sudah nggak sulit gerak. Pasti kan sarkopenia. Kan basic saya juga sebagai atlet dunia fitness, sarkopen sudah pasti. Itu dia. Oh saya putih bro kemarin, ini kan sudah coklat. Putih pucat. Bukan putih bagus. Nggak jalan maksudnya. Putih pucat. Putih pucat. Iya, putih pucat. Itu dia. Aduh sudah. Ini hanya tunggu penyakit, kan komplikasi. Pasti ketika seseorang tidak ibaratnya manusia itu tidak melakukan sistem dalam hidupnya sehari-hari yang normal, pasti komplikasi. Orang sehat saja kalau hidupnya nggak sehat pasti sakit. Betul. Apalagi saya, kondisi saya kayak gitu, yang badan udah nggak bergerak, nggak sesuai dengan memang harusnya. Itu dia, pasti. Hanya tunggu waktu. Hanya nggak enaknya ya itu dia. Pelan, kematiannya pelan gitu, itu yang nggak enak sebenarnya. Iya, karena itu dia. Iya, sehingga udah kadang tiba-tiba, dikasih lihat, janganlah, saya tidak mau mengklaimnya itu neraka atau surga. Kayak satu tempat. Kenapa ini orang-orangnya semua kayak tidak ada kehidupan, murung semua. Itu dia, baru tempatnya kayak kuburan. Tiba-tiba, tapi sorry, saya bahas dulu itu. Baru tetap ada buah, tapi buahnya busuk gitu. Baru ada pohon. Ada pohon, baru ada aliran sungai. Makanya suatu saat kalau ketemu orang yang pintar lukis, saya pingin dia melukiskan apa yang saya lihat gitu. Entahlah itu, kita tetap dong membeli ruang. Entahlah itu halusinasi ataupun memang di bawah sadar kita lah ya. Itu dia. Jadi saya lihat itu sungainya kenapa kayak darah. Gitu. Jadi intinya ada kehidupannya nggak ada, tapi hidup orangnya. Lalu pindah lagi ke satu tempat, mataharinya kayak matahari sore yang tidak menyengat. Baru kayak ada kebahagiaan yang luar biasa yang tidak pernah saya alami di dalam hidup saya. Itu dia, orangnya gembira-gembira. Saya nggak bisa bercakap kayak gini, kayak dengan bro. Tapi kayak ngelihat gitu, kayak nonton. Itu dia, baru kok ada kayak serigala makan rumput gitu. Serigala makan rumput. Jadi kalau sampai ketika saya sehat ini kayak kayak pingin suatu saat ke tempat itu lagi gitu. Ya semoga itu surga yang saya lihat. Entahlah orang berhak untuk mengklaim itu apapun, terserah. Itu dia. Tapi itu pengalaman saya. Gitu. Inilah cerita saya. Jadi itu. Kembali lagi tiba-tiba kayak masuk lagi. Tapi nggak enak gitu bro, kayak lemes sampai kadang seminggu nggak bisa tidur. Pada saat begitu juga tidur aja udah nggak bisa? Nggak bisa tidur bro, jadi kayak gimana ya. Padahal sorry, memang salah sih. Saya sampaikan akhirnya, kan kakak saya psikiater, jadi kan resep obat apa. Sampai kadang saya sudah pakai resep obatnya untuk tidur, nggak bisa. Bahkan kadang saya di luar dari resep, saya minum Xanax itu kurang lebih 5 saya hajar. Nggak bisa juga. Tetap begini, ngeri. Itu nggak enak banget. Aduh, yang kalau saya ingat itu menceritakan saja ini tenaga saya keluar sebenarnya. Energi saya karena harus mengingat lagi.
ke yang masa lalu itu. Wah, kayak seperti apa ya manusia, kayak kita berkelahi nih. Belum satu ini satu hajar semua. Kayak 7 arah mata angin nih hajar kita. Makanya saya menamakan dengan S3 penderitaan. S3 penderitaan ya. Parah betul. Matilah. Saya suka katakan bukan sakit, mati. Hanya setengah mati. Hanya setengah mati. Mati Kayaknya lah. lebih dari setengah mati deh ini. Nggak enak bro. Maksudnya kadang gini, Kayaknya udah di ujung ya. mikirnya gini, kita ini kan usia produktif. Harusnya berguna. Saya rasa betul hidup saya nggak berguna. Makanya kalau orang katakan, wih, kau layani orang, doakan orang sembuh dan lain sebagainya. Enggak bro, kena gitu juga menyerah saya. Itu dia. Terus Iya. bagaimana bro sampai bisa bangun? Singkatnya, di bulan Desember itu, awal. Saya lupa tanggalnya, sorry. Tapi ada saya catat di Berarti Instagram lumayan saya. dari April ini sampai Desember. Iya bro, aduh. 8 bulan. Itu, aduh, betul-betul tidak, kayak hidup sudah nggak ada masa depan. Singkatnya, tiba-tiba kayak hidup gitu, kayak ada masuk kayak seperti jiwa roh saya masuk gitu. Yang awalnya kayak terkurung, tiba-tiba kayak lepas. Kayak ada sesuatu yang masuk dan lepas. Saya ingat betul, saya bilang sama kakak saya, dan tiba-tiba kaki kiri saya yang mulai bisa. Tiba-tiba ini. Kaki kanan saya agak bisa tapi lumpuh. Aha. Saya bilang ini iman biji sesawi sudah. Sudah, yang penting langsung memori saya, kemampuan saya untuk bisa mengingat sudah mulai. Walaupun juga tetap lupa, ada beberapa hal yang saya kayak perlu untuk mengembalikan. Tapi sudahlah, istilahnya sudah ada. Saya respon dengan iman. Saya minta sama kakak saya, temani saya untuk saya berjalan. Di situ pertama kali saya lihat matahari. Jadi selama itu nggak lihat, nggak menerima, nggak lihat, nggak bisa ya di dalam kamar aja, makanya jadi memutih. Yang coklat jadi putih. Tapi bentar bro, ini langsung tiba-tiba. Tiba-tiba. Kayak apa ya? Makanya kayak kalau saya mau katakan kepada keluarga saya gini, kayak Tuhan izinkan medis memang nggak temukan supaya kita nggak sombong, supaya kita nggak mengatakan bahwa medis yang menyembuhkan, tapi Tuhan. Disitulah yang akhirnya saya ngomong sama orang bahwa Dia Allah yang bisa diandalkan dalam segala keadaan. Dia Allah yang bisa kita percaya dalam segala keadaan. Itu. Amin. Jadi apapun masalahmu, mungkin kita nggak mengerti. Saya pun sampai sekarang nggak ngerti. Tapi Dia Allah yang tidak ikut-ikutan tidak mengerti. Dia mengerti segala sesuatunya. Kalau Alkitab katakan rambut sehelai saja Dia tahu kok. Masa masalah besarnya nggak paham. Hanya kan kita nggak paham waktu Tuhan. Kita di sini nggak jualan mujizat. Ya. Tapi kita di sini untuk menyatakan hadiratnya. Dia Allah yang luar biasa. Itu dia. Dia Allah yang bisa kita percaya dalam segala keadaan. Hari ini saya berkata, dulu saya berkata saya hanya baca di Alkitab dan saya melihat klien saya sembuh. Sekarang saya alami Sendiri. saya sembuh. Wah. Jadi sekarang God confidence-nya saya yang main. Bukan self confidence ya. Dunia itu self confidence. God confidence. Wow. Selagi saya benar di mata Tuhan, apapun masalah sudah. Saya percaya diri. Karena kematian yang nggak bisa dibeli dengan uang Dia sudah berikan ke saya. Ya hidupkan kembali oka ini yang sampai ini. Saya tetap katakan, siapa aku ini Tuhan? Aku sampah Tuhan. Tapi anugerah-Mu, Kau yang pilih saya, bukan karena saya. Haleluya bro. Powerful banget bro. Jadi God confident. Jadi Dia balikkan keadaan itu jadi suatu berkat buat saya. Bro, saya ada pertanyaan. Yes. Apakah ada perbedaan di dalam mindset ataupun di dalam apa? Sebelum dan sesudah, kalau saya ngomong kebangkitannya. Oke. Pasti itu yang utama sebenarnya. Jadi mujizat itu kalau kita tidak mengalami perubahan pikiran, bukanlah mujizat yang mengubahkan jadinya.